Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. 5 tujuan utama Sustainable Development Goals: no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality. Zero hunger atau mengakhiri kelaparan adalah tujuan kedua Sustainable Development Goals karena makanan merupakan kebutuhan utama setiap manusia. Maka dari itu, makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Sama pentingnya seperti beras yang menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar umat manusia. Namun, di Indonesia sendiri masih banyak orang yang kelaparan karena tidak memiliki beras. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor pendistribusian beras. Logistik yang buruk menyebabkan pendistribusian beras tidak merata ke setiap wilayah dan menyebabkan stok beras yang lama disimpan di gudang membusuk. Harus ada solusi untuk memperbaiki masalah ini. Sebuah solusi agar pendistribusian beras bisa merata ke seluruh wilayah dan semua orang bisa mendapatkan beras dengan mudah. Maka dibuatlah BeesDrive, sebuah aplikasi untuk mengontrol pendistribusian beras. Nah, ini untuk tampilan login. Jika belum punya akun, bisa buat akun lalu klik tombol sign up, akan kembali ke menu login. Jika lupa password, bisa klik forgot password, setelah itu send link. Maka akan kembali ke menu login. Lalu jika sudah, bisa klik tombol login. Setelah itu akan muncul menu home. Tampilan dari menu home, terus tampilan dari data beras. Berikut tampilannya. Jika ingin menambah data, isi data lalu klik tambah. Jika ingin mengubahnya, bisa klik ubah. Setelah itu isi data dan klik ubah kembali. Jika ingin menghapusnya, klik hapus. Akan muncul jendela konfirmasi ya atau tidak. Nah, setelah itu ada search yang berfungsi untuk mencari data jika data terlalu banyak. Jadi bisa berdasarkan ID, nama ataupun data lainnya. Setelah itu ada data agen. Tidak berbeda jauh dengan data beras. Data agen juga ada tambah data, ubah data, dan hapus data, serta untuk search data. Hanya berbeda di isi datanya. Sama seperti data beras dan data agen, data pegawai pun ada tambah, ubah, serta hapus datanya, dan juga search untuk mencari data. Setelah itu ada menu transaksi. Setelah menu input menu transaksi, klik submit, akan ada notifikasi transaksi berhasil dan keluar receipt atau nota. Terus ini menu laporan. Nah, ini beberapa laporan yang dapat diakses. Contohnya data transaksi bisa dipilih semua atau berdasarkan periode dari kebutuhan laporan tersebut. Setelah itu, sama dengan data transaksi, jelaskan ada pilihan sesuai keperluan yang dicetak laporannya. Pegawai pun sama, ada pilihan lalu cetak. Nah, setelah itu terakhir ada menu profil. Di sini kita bisa lihat profil dari pengguna. Jika ingin mengubah password, bisa isi datanya lalu klik submit.
Setelah itu, password Anda berhasil diubah. Jika sudah selesai, sign out akan kembali ke menu login. Nah, sekian pemaparan dari aplikasi Bizrise ini. Terima kasih. Masih banyak target SDG yang belum terpenuhi. Dengan terancangnya aplikasi ini diharapkan bisa memenuhi SDG yang ada pada poin kedua, yaitu mengakhiri kelaparan. Pendistribusian beras bisa dengan mudah ditangani dan daerah-daerah yang kekurangan beras bisa terbantu dengan cepat.